Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ratusan jenderal tingkat tinggi di menara kota berlutut menghadap Tanyun. Bawahan bertemu leluhur. Segera setelah itu, semua perwira dan pria di kota Long Xiao menatap Tanyun, merangkak ke tanah dan menyerah. Tanyun tersenyum puas. Baiki, buka gerbang kota dan mengikuti komandan agung ke kota militer berikutnya. Bawahan patuh. Baiki dengan hormat menerima perintah itu. Buka gerbang kota dan seluruh pasukan akan meninggalkan kota. Dengan suara keras, gerbang kota perlahan terbuka dan kemudian Baiki memimpin pasukan keluar dari kota Long Xiao dan berdiri di bawah Toba Yingying. Bawahan ini telah melihat komandan agung. Baiki melirik Toba Yingying dan membungkuk dalam-dalam. Toba Yingying menatap Baiki dan berkata, "Suatu hari, kamu akan mengetahui bahwa keputusanmu hari ini memang benar." Setelah mengatakan itu, Toba Yingying berkata tanpa ragu, "Biarkan seluruh pasukan pergi." Setelah itu, Toba Yingying memimpin hampir 18,1 miliar pasukan yang membutuhkan waktu 18 hari untuk tiba di luar kota Liuyun. Baiki berinisiatif mengundang Toba Yingying memasuki kota militer Liuyu sendirian. Setelah hanya 6 jam, wakil komandan kota Liuyun yang bernama Wang Anxi membuka gerbang kota dan memimpin 50 juta pasukan keluar dari gerbang kota. Setelah itu, Toba Yingying memimpin pasukan menuju kota berikutnya. 9 hari kemudian, Tanyun datang ke kota militer Liuyun dan menemukan bahwa gerbang kota terbuka dan kosong. Kemudian, dia mengerti bahwa pasukan kota Liuyun telah menyerah dan mengikuti Toba Yingying. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tanyun terbang ke kota militer Liuyun, datang ke kedalaman kota, dan mulai mengisi celah di penghalang. Setelah 12 hari, Tanyun mengisi celah dan terbang ke kota Zhang. Bintang-bintang bergerak. 6 hari kemudian, ketika Tanyun hendak tiba di kota Zhang, dia mendengar gelombang pasang kutukan datang dari kota Zhang dari jauh. "Baiki, kamu pengkhianat. Semua pengkhianat harus mati. Aku memberitahumu, kita tidak akan pernah menyerah." Dalam kehampaan di luar kota, Sui Xian memegang pedang suci. Tubuhnya gemetar karena marah dan dia berteriak, "Kamu bajingan, setelah pertempuran pecah, aku ingin menghabisimu." Para prajurit di kota tertawa jahat. "Gadis kecil itu sangat galak. Dia membuat kami takut setengah mati." Pada saat ini, tidak hanya Sui Xian yang gemetar karena marah, tetapi juga Zenji, Siking, Wuxin, Ruxue, Bailianer, dan Musen di sampingnya. Ketika Sui Xian sangat marah hingga giginya gatal, sebuah suara menghibur datang dari kehampaan di belakangnya. "Xian, jangan marah. Kakak ipar akan melampiaskan amarahmu nanti." Sui Xian tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tanyun yang terbang di langit. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi kegembiraan yang kuat. Pasukan Hongmeng bersujud pada Tanyun. Setelah Tanyun meminta semua orang untuk bangun, dia datang ke sisi Sui Xian, melihat ribuan jenderal di menara. Matanya menjadi lebih dingin. "Dewa leluhur Hongmeng, wakil komandan ini memberitahumu." Wakil komandan kota Zhang sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba lamban. Tanyun menggunakan mata dewa Hongmengnya. "Buka gerbang kota untukku." "Iya," wakil komandan menjawab. Dan ketika dia hendak membuka gerbang kota dengan tokennya, seorang jenderal di menara kota berteriak dengan suara serak, "Semuanya tutup matamu. Jangan dikendalikan oleh leluhur Hongmeng." Selama teriakan jenderal itu, dengan percikan darah, sebuah pedang menusuk dari belakang kepala wakil komandan. Wakil komandan jatuh dan meninggal di tempat. Jenderal yang menutup matanya berkata, "Tanyun, aku akan meniduri ibumu. Sudah kubilang, semua prajurit di kota Zhang setia kepada Raja Leluhur Xingtian, dan kami tidak akan menyerah." Juga, formasi pertahanan yang hebat ini secara pribadi diatur oleh Raja Leluhur kita lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Bahkan jika kalian semua menyerang, kalian tidak akan dapat menghancurkannya selama 300 tahun. Jika ingin menyerang kota Zhang, bermimpilah. Mendengar itu,
Tanyun mengerutkan kening. Kakak, sepertinya ayah dari Changsun Suwanki tidak mati di alam semesta terakhir. Toba Ying berkata. Juga, ketika kita pergi ke kota militer tertinggi sebelumnya, kita tidak menemukan Changsun Pengkun. Sepertinya, Changsun Pengkun tidak duduk di kota Dewa Xingtian. Dia bersembunyi di kota militer tertinggi. Mata Tanyun berkedip dan dia bersuara. Menurut pendapatku, Changsun Pengkun memang berada di kota militer tertinggi. Dia bersembunyi. Dia akan keluar dan menghalangi Raja Iblis. Sama seperti Tanyun dan Toba Ying sedang berbicara melalui transmisi suara. Marskal di menara. Dia berkata dengan nada mengutuk. Tanyun, jenderal ini memberitahumu. Tanpa menunggu kata-kata jenderal itu selesai, seorang pria muda dengan palu gelap di belakang Tanyun meraung. Segera setelah itu, orang itu berubah menjadi raja beruang naga dengan ketinggian 10.000 kaki, memegang sepasang palu raksasa, dan bergegas menuju formasi pertahanan. Segera, seluruh formasi pertahanan bergetar hebat, menakuti jenderal di menara. Setelah jenderal itu menstabilkan tubuhnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata sambil mencibir, "Beruang bodoh, kamu tidak boleh memarahi kakak Long Xiong." Xiao Bai yang mengenakan gaun putih mengubah dirinya menjadi binatang suci dengan ketinggian 8.000 kaki. Taringnya ganas dan sepasang pupil raksasanya menunjukkan niat membunuh. Pada saat ini, lengan Tanyun menari-nari dari dadanya dengan kecepatan tinggi. Untaian kekuatan suci terus-menerus dibuat dari lengannya, dan totem ilahi dengan cepat terkondensasi di kehampaan. Tanyun melihat formasi pertahanan dan berkata sambil mencibir, "Formasi perlindungan kota belaka. Apakah kalian ingin menghentikanku dengan ini? Segera, totem ditangguhkan pada formasi pertahanan." Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua jenderal di menara ketakutan. Formasi pertahanan besar di gerbang kota meledak dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal di menara sangat ketakutan sehingga dia gemetar, dan para jenderal di belakangnya juga pucat dan putus asa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun akan menembus formasi pertahanan dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jika formasi pertahanan rusak, itu berarti mereka tidak jauh dari kematian. "Kamu orang tua sialan, barusan berani memarahi tuanku. Aku akan menghabisimu." Raja beruang naga memancarkan aura tirani dari binatang dewa hukum surga. Dia menginjak ratusan jenderal dengan satu kaki. Pada saat yang sama, dia mengayunkan palu raksasanya dan membanting jenderal yang tadi. Kecepatannya sangat cepat, sehingga jenderal itu tidak bisa mengelak. Jeritan jenderal berhenti tiba-tiba. Tubuhnya dihancurkan menjadi ampas daging dengan palu. Pada saat ini, Toba Ying di luar gerbang kota. Dia memegang pedang, mengarahkan pedang ke gerbang kota dan berkata, "Seluruh pasukan patuhi perintah dan mulai membantai kota. Biarkan orang yang mempermalukan komandan agung ini mati." Dengan perintah Toba Ying, pasukan Hongmeng mulai mengalir ke kota Zhang seperti air pasang. Di kota Zhang, lebih dari 50 juta prajurit. Kebanyakan dari mereka panik. Mereka mencoba melarikan diri. Kaki puluhan juta prajurit gemetar. Mereka terus bersujud dan berteriak, "Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, tolong selamatkan hidup kami. Tuan Komandan, kami tahu kami salah. Kami seharusnya tidak menghinamu." Mendengar suara memohon, Toba Ying memegang pedang, maju selangkah demi selangkah. Dia tampak acuh tak acuh dan menakutkan. Dia memerintahkan, "Habisi semua orang ini." Mengikuti perintah Toba Ying, pasukan Hongmeng yang seperti banjir melahap para prajurit yang berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah menghabisi mereka semua, segera mengejar yang lain. Dalam kehampaan, bayangan Tanyun sering berkedip, dan dalam beberapa napas, dia muncul di langit di celah penghalang kota Zhang. Dengan punggung menghadap celah besar di penghalang, dia menatap prajurit kota Zhang yang melarikan diri ke arahnya. Lebih dari 40 juta prajurit menatap Tanyun. Mereka sangat ketakutan sehingga tiba-tiba berhenti terbang. Wakil jenderal yang memimpin, dia menatap Tanyun, segera berlutut dalam kehampaan dan bersujud. "Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, kami menyerah. Tolong maafkan kami. Baru saja kamu mempermalukanku." Tanyun berkata dengan tajam, "Yixin, Binger, habisi mereka." Dengan suara dingin dan menyenangkan,
bayangan biru es muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun. Binger tiba-tiba berubah menjadi api es Hong Meng yang setinggi 1 juta kaki, seperti gelombang di langit, menuju musuh di depan. Dalam teriakan serak, pasukan musuh berhamburan dengan tergesa-gesa. Tetapi pada saat ini, aura dingin api es Hong Meng telah menyelimuti jutaan prajurit. Mereka berubah menjadi patung es, lalu meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap mata, seolah-olah mereka tidak pernah muncul dalam kehampaan. Pada saat ini, api Hong Meng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi raksasa 1 juta kaki, dan dengan cepat membakar seorang prajurit terkenal menjadi ketiadaan. Hanya dalam 3 napas, api Hong Meng dan api es Hong Meng memusnahkan puluhan juta musuh. Pada saat ini, lebih dari 20 juta prajurit yang tersisa, yang melarikan diri dengan putus asa dari langit, telah dikelilingi oleh pasukan Hong Meng. Tidak ada keraguan bahwa mereka lemah dan menyedihkan di hadapan pasukan Hong Meng. Pasukan Hong Meng mengeluarkan teriakan memekakan telinga, melambaikan pedang dan tombak pada lebih dari 20 juta musuh. Pada saat ini, langit di atas kota Zhang, darah memercik dan mayat-mayat jatuh. Saat berikutnya, kota Zhang dipenuhi dengan darah dan mayat seperti gunung. Dalam waktu singkat berikutnya, tidak ada prajurit di kota Zhang yang selamat. Tan Yun memandang Ying Ying dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ying Ying, setelah pergi ke kota militer berikutnya, padatkan adegan yang terjadi di sini menjadi gambar memori dan tunjukkan kepada orang lain. Biarkan mereka tahu konsekuensi dari tidak menyerah dan mempermalukan pasukan Hong Mengku." Toba Ying Ying mengangguk dan berkata, "Baik kakak. Ya, kamu pergi ke kota militer berikutnya dulu. Setelah aku mengisi celah di alam dewa, aku akan pergi menemuimu," kata Tan Yun. Toba Ying Ying menjawab dengan suara, lalu berbalik untuk melihat pasukan Hong Meng dan berkata, "Seluruh pasukan naik ke perahu dan pergi ke kota militer berikutnya." Mendengar itu, para komandan masing-masing mengeluarkan perahu, membawa pasukan lebih dari 18,1 miliar. 4 tahun telah berlalu, seperti anak panah. Hari ini, pasukan Hong Meng di pihak Tan Yun telah berhasil menembus 56 kota militer di alam dewa Xingtian. Jumlah pasukan musuh yang menyerah mencapai 2 miliar. Hari ini pasukan Hong Meng di pihak Tan Yun telah meroket dari 18 miliar menjadi 20 miliar. Pada saat yang sama, pasukan Hong Meng di pihak Xuan Yuanro dan Yuyan telah menembus 30 kota militer di alam dewa Si Yuan. Dan bersama dengan pasukan musuh yang menyerah, pasukan Hong Meng kini telah mencapai 21 miliar. Xuan Yuanro mahir dalam pil, formasi, senjata, dan jimat. Kecuali kota militer yang menyerah, dia menerobos formasi pertahanan kota militer lain yang tidak menyerah. Ling Tong bertugas mengisi celah penghalang seperti Tan Yun. Waktu berlalu, dan 3 tahun lagi berlalu. Pasukan yang dipimpin oleh Xuan Yuanro dan Yuyan akhirnya merebut kota militer terakhir di alam dewa Si Yuan. Sekarang, pasukan Hong Meng yang dipimpin oleh kedua wanita ini menjadi 24 miliar. Setelah itu, kedua wanita itu memimpin pasukan Hong Meng dan memasuki alam dewa Si Yuan dan mulai menyerang kota seperti bambu yang patah.